Baik, anak-anak sekalian, Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang. Semoga kita selalu sehat sehingga kita bisa belajar dari rumah masing-masing. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini atau kali ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks diskusi. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu teks diskusi, bagaimana ciri teks diskusi, dan juga struktur teks diskusi, maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang unsur kebahasaan teks diskusi. Namun sebelum lanjut, tentu kalian masih ingatkan apa itu teks diskusi dan juga struktur teks diskusi tersebut seperti apa. Baiklah anak-anak sekalian, kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya bahwa teks diskusi itu adalah teks yang bertujuan untuk mengungkapkan gagasan, sudut pandang, pendapat, baik pro atau setuju maupun gagasan yang menentang ataupun kontra. Itulah pengertian dari teks diskusi. Nah, kemudian struktur teks diskusi itu seperti apa? Anak-anak perlu membaca kembali materi sebelumnya, tapi pada hari ini Bapak mengingatkan kembali bahwa struktur teks diskusi itu yang pertama ada isu atau topik yang dibahas. Ingat, isu atau topik ini adalah topik yang aktual, yang hangat-hangatnya sedang dibicarakan atau dibahas oleh orang banyak. Misalnya sekarang tentang COVID-19, tentang pembelajaran jarak jauh, atau tentang permasalahan lingkungan, dan lain sebagainya. Setelah ada isu atau topik, maka ada gagasan atau pendapat, baik setuju maupun tidak setuju. Ingat, teks diskusi itu memuat gagasan setuju atau tidak setuju harus dilandasi dengan dasar-dasar yang kuat, sehingga meyakinkan pembaca. Dan terakhir adalah kesimpulan. Inilah struktur teks diskusi. Nah, Bapak harap dengan penjelasan kali ini, penjelasan singkat Bapak, kalian tentu akan lebih paham lagi apa itu teks diskusi, kemudian seperti apa struktur teks diskusi tersebut. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, atau yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah unsur kebahasaan teks diskusi. Nah, dalam unsur kebahasaan teks diskusi itu perlu kalian ketahui, jadi ada konjungsi, kemudian ada modalitas, ada rujukan, kemudian kohesi dan koherensi. Apa yang disebut dengan konjungsi, kemudian modalitas, rujukan, kohesi, dan koherensi, mari kita bahas satu persatu. Nah, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata atau frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks diskusi itu adalah konjungsi perlawanan. Apa saja konjungsi perlawanan itu? Nah, contohnya adalah ini. Tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebaliknya. Itu konjungsi perlawanan, penghubung antar kata, antar frasa, atau antar kalimat yang sering digunakan dalam teks diskusi. Bapak contohkan seperti di bawah ini. Narkotika adalah zat yang menyebabkan kematian. Tetapi, nah ini konjungsinya, maksudnya penghubung antar frasa. Banyak orang yang masih saja terlena untuk mengkonsumsinya. Contoh selanjutnya, siswa diwajibkan belajar dari rumah karena pandemi COVID-19. Sedangkan masih ada siswa yang tidak memiliki gawai atau perangkat elektronik, dalam kurung gadget. Nah, ini contoh penggunaan konjungsi dalam teks diskusi. Kalian bisa membuat contoh lainnya menggunakan konjungsi tetapi, sedangkan, melainkan, maupun sebaliknya.
Kita lanjutkan dengan modalitas sebagai unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Apa itu modalitas? Modalitas adalah makna kemungkinan, keharusan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Modalitas juga dimaknai cara pembicara dalam menyatakan sikap terhadap suatu situasi. Atau jika kalian membuat teks diskusi, bagaimana sikap kalian terhadap suatu situasi atau topik atau permasalahan yang kalian bahas. Dalam hal ini adalah sikap kalian apakah setuju maupun tidak setuju menggunakan modalitas. Nah, modalitas yang sering digunakan itu adalah ada harus, ingin, akan, ataupun mungkin. Nah, ini modalitas yang digunakan dalam menyusun teks diskusi. Perhatikan contoh yang Bapak berikan. Setiap siswa harus belajar di rumah dengan baik. Nah, ini menggunakan kata harus. Kemudian contoh yang lainnya, pemerintah ingin pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga pembelajaran tatap muka bisa kembali dilaksanakan. Ini sudut pandang pemerintah. Jadi ada kata ingin yang digunakan dalam menyampaikan gagasan atau pendapat. Contoh selanjutnya, pembelajaran jarak jauh atau PJJ akan berhasil jika didukung oleh sarana yang memadai seperti ketersediaan jaringan internet. Nah, ini adalah contoh penggunaan modalitas dalam teks diskusi. Nah, perhatikan ini. Ada kata harus, kata ingin, kata akan, ataupun kata mungkin. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang konjungsi, modalitas, kemudian unsur kebahasaan lainnya atau selanjutnya dari teks diskusi itu adalah ada rujukan. Nah, rujukan diperlukan untuk kepaduan antar kalimat yang dibuat. Jadi agar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain menjadi padu, perlu adanya rujukan. Rujukan itu, nah ini, menggunakan hal ini, jadi kemudian kata tersebut, mereka, ataupun nya. Ini rujukan. Contohnya adalah, masih banyak masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan masih meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Hal ini merujuk apa? Hal ini merujuk jadi kalimat sebelumnya. Sehingga kita tidak lagi menulis kalimat sebelumnya pada kalimat yang kedua. Cukup dengan rujukan hal ini. Jadi hal ini merujuk masih banyak masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya, jadi contoh selanjutnya, untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka kita perlu melaksanakan protokol kesehatan yang disebut dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak. Hal tersebut, nah, tersebut itu merujuk pada apa? Protokol kesehatan. Jangan hanya diwacanakan saja, tetapi harus dilaksanakan. Jadi, hal tersebut ini mengacu pada protokol kesehatan 3M. Itu yang disebut dengan rujukan. Mudah kan? Bisa dipahami oleh anak-anak sekalian? Tentu bisa. Nah, kita lanjutkan dengan kohesi dan koherensi. Ini unsur kebahasaan yang sangat penting dalam teks diskusi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah keterkaitan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kohesi itu bisa juga dimaknai adalah keterpautan bentuk teks atau wacana. Suatu teks atau wacana maka harus memiliki keterpautan bentuk. Jika memang harus ada konjungsi, ya harus ditambahkan dengan konjungsi. Jika tidak ditambahkan dengan konjungsi, maka dia tidak akan menjadi kohesif atau tidak terpaut bentuknya. Kemudian apa itu koherensi?
koherensi adalah keselarasan yang logis antara bagian karangan atau antara kalimat dalam satu paragraf. Koherensi juga disebut keterpautan makna dalam teks wacana. Dalam teks itu harus kohesi, harus terpaut bentuknya, dan memiliki keterpautan makna. Atau istilahnya memiliki kohesi dan koherensi. Nah, sekarang Bapak contohkan sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Ini juga Bapak ambil dari buku paket kalian, bisa dicek juga. Contoh paragraf yang tidak kohesi dan koherensi. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Nah, paragraf ini atau wacana atau teks ini tentu tidak kohesi, tidak terpaut bentuknya, dan juga tidak memiliki keterpautan makna. Jadi ada Pak Ali yang pergi ke pasar baru, Pak Ali naik bus Metro Mini. Ya, ini tidak harus kedua-duanya ditulis Pak Ali. Nah, nanti di bawahnya ada contoh paragraf ini yang mana dihilangkan, kemudian diganti sehingga kohesi dan koherensinya ada. Ada Bu Tahir membeli sepatu baru. Jadi tidak nyambung. Tidak memiliki koherensi atau makna atau keterpautan makna. Dan juga mobil yang dibeli Parwati. Kembali ada Parwati nama baru yang tidak ada hubungannya dengan Pak Ali maupun Bu Tahir. Nah, ini sebuah paragraf yang maknanya kemana-mana atau maknanya tidak padu sehingga tidak memiliki koherensi yang baik. Nah, paragraf ini bila dijadikan paragraf yang kohesi dan koherensi, contohnya seperti di bawah ini. Mohon diperhatikan anak-anak. Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Jadi tidak harus kedua-duanya ditulis Pak Ali pergi ke pasar, Pak Ali naik bus. Jadi bisa digabungkan dua kalimat tersebut. Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Itu kohesi, keterpautan bentuk. Ia ini rujukan. Jadi ia merujuk pada Pak Ali, bukan Bu Tahir. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga sepatu dalam negeri juga ikut naik. Kalau di paragraf di atas ini, justru mobil yang dikatakan. Padahal Pak Ali itu membeli sepatu. Tidak ada hubungannya sepatu dengan mobil. Kalau di paragraf yang kedua ini, jadi karena ada pajak impor, harga sepatu dalam negeri juga ikut naik. Ada hubungan sepatu yang dibeli oleh Pak Ali di pasar. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya 100.000 rupiah. Jadi nyambung. Pak Ali membeli sepatu di pasar, kemudian karena ada pajak naik, harga sepatu juga ikut naik, dan harga sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya ini juga rujukan, harganya 100.000 rupiah. Kalau di sini jelas Pak Ali membeli sepatu, sedangkan yang diterangkan di sini adalah mobil yang dibeli Parwati, tidak nyambung. Nah, demikian pengertian kohesi dan koherensi. Nah, ini merupakan salah satu contoh wacana atau teks diskusi. Sudah Bapak tandai mana yang menggunakan konjungsi, mana yang menggunakan modalitas, mana yang menggunakan rujukan, sudah Bapak tandai. Kalian tinggal membacanya. Bapak membuat wacana teks pembelajaran jarak jauh ini untuk memudahkan kalian memahami tentang teks diskusi. Mengapa Bapak membuat wacana dengan judul pembelajaran jarak jauh? Karena ini adalah isu atau topik yang aktual. Ingat, pada struktur teks diskusi itu
di bagian awal ada topik yang dibahas. Topiknya jelas tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, ini juga menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang sudah Bapak tandai. Nanti kalian juga bisa menganalisis ini, hal ini harus, kemudian tersebut, akan tetapi, kemudian selain itu, harus. Nah, mohon nanti dicermati penjelasan sebelumnya, ini termasuk unsur kebahasaan apa. Tetapi misalnya, oh ini unsur kebahasaan konjungsi, penghubung antar kalimat. Harus, oh ini merupakan menyatakan sudut pandang pembaca, penulis dalam menyampaikan gagasannya, disebut dengan modalitas. Hal tersebut, oh tersebut ini adalah rujukan, dan selanjutnya. Ingat, dalam teks diskusi itu kembali Bapak menjelaskan, menegaskan di awal itu ada isu. Inilah isu, kemudian ini adalah paragraf atau gagasan penulis, gagasan setuju yang yang didasari oleh hal-hal yang bisa menguatkan sehingga gagasan itu bisa diterima, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, pemerintah masih menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Hal ini dikarenakan masih merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Ini adalah topik atau isu yang akan dibahas. Dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh, siswa harus belajar dari rumah dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti gawai atau smartphone. Ini adalah gagasan. Melalui platform Google Classroom atau media sosial WhatsApp, siswa belajar dengan mengunduh materi dan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa juga dapat berdiskusi tentang hal-hal yang belum dimengerti melalui aplikasi tersebut. Akan tetapi, nah ini gagasan kontranya. Kenyataannya masih ada siswa yang tidak memiliki perangkat elektronik atau gawai. Selain itu, kendala lainnya adalah siswa tidak memiliki paket data sehingga tidak bisa mengakses materi dan mengerjakan atau mengirimkan tugas secara daring. Hal ini akan menyebabkan pembelajaran menjadi tidak berjalan dengan baik. Ada gagasan setujunya, ada gagasan kontranya. Kemudian kesimpulannya, belajar dari rumah sebagai akibat dari COVID-19 memang harus dilaksanakan karena pendidikan harus tetap berjalan, walaupun kenyataannya masih terkendala ketersediaan sarana dan prasarana. Ini hanya salah satu contoh saja. Di buku paket juga ada beberapa contoh yang sudah disediakan. Kalian bisa membacanya, juga bisa mencari materi pembanding di internet. Silakan. Kalian bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan dari berbagai sumber. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi unsur kebahasaan teks diskusi, hanya itu yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mohon dipahami dengan baik, karena pada pembelajaran selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya sesuai dengan jadwal, kita akan belajar membuat teks diskusi. Jadi kalian mulai sekarang silahkan membuat teks diskusi di rumah dengan tema-tema atau isu yang aktual, tentang bencana misalnya boleh, tentang COVID-19 silahkan, sehingga pada pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya, jadi kalian sudah siap dengan teks diskusi. Ingat, karya sendiri, tidak boleh mengcopy paste yang ada di internet, tidak boleh juga mengcopy paste atau menjiplak pekerjaan atau plagiat pekerjaan teman. Jadi anak-anak sekalian, semangat belajar dari rumah, ingat taati protokol kesehatan. Sekian materi hari ini.